Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, mari berkarya, satukan langkah, jangan pernah menyerah. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Lewat radio Suara Teknika. The best mix of music. 107.7 FM. Selamat pagi sahabat Suara Teknika, Radio Komunitas Pendidikan 107,7 FM. Bagaimana kabarnya hari ini? Bertemu lagi dengan saya, Meta, dalam acara UPS Obrolan Pagi STEMC. Semoga semua sahabat yang berada di rumah ataupun dimanapun selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang spesial ya. Yaitu Bapak Gede Edi Sukawirata ST. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Meta. Iya, cerah sekali ya Pak ya. Cerah sekali. Ya, betul. Nah, kita akan berbincang santai hari ini ya Pak ya, seputar bagaimana kegiatan Bapak di sekolah seperti itu ya. Nah, untuk mengawali, ada baiknya mungkin Bapak memperkenalkan diri dulu agar semua sahabat di rumah itu bisa mengenal Bapak lebih jauh ya. Bapak, silakan Bapak. Terima kasih kru Radio Suara Teknika sudah mengundang saya untuk hadir di acara UPS ya. Jadi saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Gede Edi Sukawirata. Saya berasal dari BBTIN dan saya bergabung dengan SMK Negeri 3 Singaraja ini tahun 2011. Jadi saya dulu lulus di di Fakultas Teknologi Industri di Surabaya, di UPN Veteran ya. Itu tahun 2003. Nah, kemudian sebelumnya saya dapat bekerja di beberapa perusahaan ya. Yang terakhir saya bekerja di PT Karya Pak Oles Stokcer ya sampai tahun 2010. Jadi saya masih di Pak Oles dan di sana saya dapat banyak pengalaman. Nah, setelah itu saya bergabung tahun 2011. Kebetulan pada saat itu ada tes seleksi CPNS dan saya beruntung lolos di sana dan ditempatkan di SMK Negeri 3 Singaraja. Nah, di awal saya bergabung dengan SMK 3 Singaraja, saya mengampu pelajaran kimia. Cuman karena perubahan kurikulum, akhirnya pelajaran kimia itu sudah diajarkan lagi di SMK. Tahun 2017 saya ikut program keahlian ganda. Jadi dari program keahlian ganda itu saya bisa mengajar di teknik sepeda motor karena saya sudah dapat punya
eh, untuk sertifikat mengajar di jurusan teknik sepeda motor. Selain itu juga saya punya sertifikat pendidik di kimia juga. Oh ya, itu tadi ya perkenalan yang cukup panjang ya. Jadi menariknya Bapak awalnya itu pernah di beberapa perusahaan yang Iya, betul. beberapa perusahaan dan banyak sekali mendapatkan pengalaman yang menarik Iya, betul. pada saat bekerja ya. Iya. Nah, memutuskan untuk berbalik ke pendidikan, Pendidikan, ya, ya. Menjadi guru Iya. gitu. Bagaimana itu Bapak ceritanya? Kalau saya bilang tersesat di jalur yang benar mungkin ya. Oh iya betul. Karena ya. bapak saya seorang pendidik. Jadi bapak saya itu dulu guru SD. Ya, guru SD, kemudian kalau orang tua dulu itu berharap anaknya itu kan Melanjutkan gitu ya. enggak, bekerjanya itu kalau tidak menjadi PNS itu enggak bekerja. Oh iya betul Jadi betul. saya diharapkan untuk bisa menjadi PNS. Iya, Jadi iya. PNS. Padahal kalau dulu cita-cita saya kenapa saya melanjutkan ke teknik kimia, saya maunya kan bekerja di perusahaan, di industri, kemudian di luar Bali. Nah, tapi orang tua berharap yang lain. Jadi harus baliklah ke Bali, kemudian jadi PNS gitu. Nah, kebetulan 2007 kalau nggak salah ya, saya disuruh untuk mengikuti, waktu itu masih ada program akte 4, akte mengajar 4 ya. Itu disuruh mengikuti sama bapak, ikut aja kamu kuliah nanti siapa tahu ke depan ada keinginan untuk menjadi guru gitu. Akhirnya saya ya udah kita ikut aja lah gitu. Terus setelah lulus di sana 1 tahun ada bukaan CPNS. Nah, saya coba ikut dan ternyata diterima gitu. Iya, mungkin karena orang tua itu sudah merasakan ya, Iya, betul. bagaimana enaknya menjadi CPNS terutama guru gitu ya. Kalau dulu saya malahan nggak bercita-cita menjadi guru. Karena apa? Karena tahu kalau dulu tuh guru itu kan penghasilannya kecil sekali kan. Oh iya. Pahlawan tanpa tanda jasa. Iya, betul. Tetapi yang saya lihat dari yang saya pelajari dari bapak saya, seorang guru itu nerimo. Iya, Jadi tidak neko-neko. Terus dia itu hidupnya bersahaja. Iya. Jadi tidak head on kayak sekarang kan. Ya Iya, kebanyakan kan banyak gaya hidup. flexing gitu ya. Betul. Iya, Kalau iya. guru dulu tuh sederhana sekali. Sederhana, Disuruh ini mau, disuruh itu mau. Kalau kita sekarang kok gini sih? Kok gini ya? Nah, iya betul. Ya. Makanya kalau misalnya jadi seorang guru biasanya awet muda gitu ya Awet Pak ya. muda, Awet betul. muda ya. Betul. Karena tiap Mungkin hari kita seperti berinteraksi itu ya, berinteraksi dengan betul. siswa. Ada ketawanya, Betul. ada pokoknya tantangannya itu ada setiap harinya gitu Betul. ya Pak ya. Nah, Ya, itu udah setelah saya terjun ke dunia pendidikan, akhirnya di sana saya baru bisa mengerti, memahami kenapa sih Bapak dulu mengarahkan kita ke sana. Ya ternyata banyak hal yang bisa kita dapatkan sebagai seorang pendidik, dan juga banyak hal yang perlu kita perbaiki untuk generasi muda ke depan. Iya betul sekali. Karena kita sebagai seorang pendidik itu bukan hanya siswa yang belajar ya Pak ya, betul. tapi kita juga harus belajar dengan siswa gitu ya Pak ya, betul sekali. Memahami karakter dari siswa itu sangat sulit sekali, karena beragam karakter yang kita temui, beragam karakter, apalagi selama ini banyak perubahan-perubahan yang terjadi. Kemudian banyak sekali kejadian-kejadian yang menyebabkan anak-anak sekarang itu kalau diibaratkan generasi stroberi ya. Jadi tampilannya cantik, menarik, tetapi lemah di lemah, dalamnya. rapuh. Iya, Nah, rapuh gitu itu yang menyebabkan kita sebagai seorang guru tertantang bagaimana untuk memperbaiki, menjadikan anak-anak kita menjadi lebih mandiri, kuat, betul, ya, lebih sebagai kuat, lebih kreatif, individu yang lebih pendeknya tuh
biar mereka itu bisa survive lah menghadapi bagaimana tantangan ke depan. Bagaimana kejamnya dunia seperti Betul, itu ya bagaimana Pak ya. kerasnya dunia. Karena untuk sekarang kalau kita perhatikan, jadi anak-anak itu tidak hanya bersaing dengan teman-temannya, jadi mereka juga bersaing dengan kemajuan teknologi. Iya, betul. AI sekarang udah ada, ya, Iya. IoT ya. Nah itu merupakan tantangan yang besar bagi anak-anak. Sedangkan dari kalau kita jujur ya, kalau kita melihat tampilan dari anak-anak sekarang, sebenarnya kita itu khawatir dengan masa depan mereka, dengan masa depan mereka. Sedangkan program-program yang selama ini mungkin sudah digaungkan oleh pemerintah itu kayaknya sih masih kurang menyentuh ke peserta didik Iya. gitu loh. Malahan yang sering disentuh itu adalah pendidiknya, gurunya diikutin Ya, pelatihan ini, pelatihan workshop itu, sedangkan Iya, anak-anak betul, tidak. betul. Iya. Makanya kalau bisa sih lewat ini saya bisa meminta atau mengajak ya, lebih banyaklah untuk program-program yang bisa menyentuh ke anak itu, anak didiknya ya, langsung anak didiknya seperti langsung, itu biar ya. ada impactnya lah. Iya, betul sekali. Wah, ini baru penyambutan sudah sangat dalam sekali ya perbincangan kita hari ini. Nah, itu tadi sudah dari awal Bapak terjun ke pendidik gitu Iya, ya, sampai akhirnya pertama kali tahun 2011 berarti. 2011. 2011 itu iya. langsung ditempatkan di SMK Negeri 3 Singaraja atau di mana Bapak? Betul, saya langsung ya. langsung ditempatkan di langsung SMK 3 sini. Singaraja. Iya. Jadi kalau misalnya dari 2011 itu kan sudah hampir 10 berapa tahun? 13. 13 Nah, tahun 13 ya. Wah, tahun. sudah sangat-sangat senior ya. Belum Ya, sih. belum ya. Kalau anak-anak kan masih ABG. Iya, betul-betul. Jadi sudah banyak pengalaman baik suka ataupun duka Iya, yang Bapak betul. alamilah di Iya, sekolah iya, kita ya Pak betul. ya. Mungkin Bapak bisa menceritakan pengalaman yang paling menarik bagi Bapak selama di sini. Kalau pengalaman menarik sih seluruhnya menarik ya menurut saya, karena di SMK Negeri 3 Singaraja ini warganya itu humble semua. Iya, Jadi seperti saya ya, Pak, ya. betul, humble, manis ya. Jadi kekeluargaan kita di SMK 3 Singaraja ini sangat tinggi sekali. Iya, betul, Jadi itu betul yang sekali. membuat saya sangat mencintai SMK Negeri 3 Iya, Singaraja. Kenapa? Karena ini adalah keluarga saya. Jadi, Keluarga kedua kita ya iya, Pak ya. betul, betul. Rumah Jadi kedua lah. rumah bisa kedua dibilang. buat kita. Dan biasanya saya pagi-pagi udah berangkat ya, karena saya berangkat dari BBTIN. Iya, jauh ya. Jam 6 kurang 15 saya udah berangkat, dan pulangnya juga jam 6, kadang-kadang jam 6, kadang-kadang lewat dikit Iya. ya. Sehingga waktu keseharian tuh lebih banyak di sekolah, lebih banyak di betul. sekolah. Nah, banyak hal-hal menarik yang saya temukan di SMK Negeri 3 Singaraja ini. Karena memang kita berinteraksi dengan warga sekolah itu selama ini baik, bagus interaksinya ya. Kemudian berinteraksi juga dengan siswa. Jadi karena saya menganggap anak-anak itu adalah anak-anak saya juga. Iya, Jadi betul sekali. kadang kita berperan sebagai temannya, sebagai guru, kemudian sebagai orang tuanya. Jadi banyak anak-anak itu yang ya kadang-kadang Curhat curhat gitu dengan Pak kita ya. Iya, Kemudian kalau ketemu di luar, walaupun dia sudah tamat, itu masih ingat dengan kita, Iya. Pak Edi. Gitu, iya, ya. iya. Itu yang susah membangun, itu yang Betul, susah betul. chemistry-nya kita Chemistry dengan anak-anak. siswanya. Betul. Itu yang agak susah ya Pak betul, ya. betul. Iya, makanya kita sebagai pendidik harus tidak hanya menempatkan diri sebagai guru saja, tetapi juga harus betul. bisa menjadi teman, gitu Betul, ya Pak ya. ya. Nah, Iya. itu yang susah. Betul, pada saat mana kita harus tegas dengan Iya, mereka, betul. pada saat mana kita harus lembut ya Iya. dengan mereka, dan pada saat mana kita harus bisa memberikan solusi buat mereka. Ternyata Betul, betul. anak-anak tuh banyak sekali loh masalahnya. Jadi iya. mereka tidak punya masalah di sekolah saja, tetapi di rumah juga Di mereka rumah banyak juga. masalah. Nah, itu yang menyebabkan kadang-kadang anak-anak membuat ulah. Iya, Ya, betul. karena mereka itu mungkin butuh perhatian, kemudian
apa namanya, ingin sesuatu yang oh aku ingin ini tapi tidak mereka dapatkan. Jadi mereka menarik perhatian kita. Nah karena itu kadang-kadang kan karena dulu saya juga sebelum apa namanya di teknik sepeda motor, saya dulu juga, di waktu mengajar kimia juga mengajar di beberapa jurusan. Jadi memahamilah beberapa karakter-karakter dari anak-anak itu. Betul. Gitu. Iya, jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat dengan seksama gitu ya Pak ya, siswa itu tidak ada siswa yang nakal gitu ya. Betul. Pasti di balik kenakalannya itu pasti ada permasalahan. Betul, nah itulah betul. yang harus kita cari kita gali, gitu ya. Kita gali agar kita bisa mengerti lah kenapa anak Iya, ini gitu betul, ya Pak ya. betul. Iya betul. Karena saya setelah menjadi seorang wali kelas itu baru harus benar-benar mendalami sekali ya, karena kan mereka seperti yang Bapak katakan, mereka itu adalah anak-anak kita di anak-anak sekolah. kita, betul ya Pak ya. Nah, itu saya juga dulu kan pernah juga apa namanya pengalaman sebagai wali kelas, dan sampai sekarang saya masih ikut di grup mereka, di grup alumni, dan anak-anak kalau ada apa-apa pasti kasih tahu saya. Nah dari wali kelas itu kita lebih bisa mengetahui secara mendalam bagaimana anak-anak itu, sehingga dari sana kita jadinya apa namanya bisa memahami kenapa sih anak-anak bertindak seperti itu. Jadi apa yang menyebabkan? Kalau dulu saya pernah punya anak, dia itu sekolahnya selalu telat, kemudian sekolahnya itu tidur aja di kelas. gitu ya. Nah, setelah saya telusuri ternyata dia apa namanya, selain sekolah dia juga bekerja, dan bekerjanya itu malam-malam karena dia harus bantu-bantu apa namanya jualan nasi, dan untuk mendapatkan bayaran karena dia dari orang tua katanya tidak diberikan bekal. Nah itu yang kemudian membuat saya tersentuh. Jadi oh ternyata anak-anak kenapa seperti ini? Oh apa namanya, ada hal yang menyebabkan mereka seperti itu. Kemudian ada lagi yang sering nggak masuk, kemudian pas masuk itu membuat masalah. Ternyata dia juga di rumahnya ada masalah, gitu. Jadi inilah yang perlu kita dalami sebenarnya, yang perlu kita apa namanya kaji lebih jauh lagi. Gitu. Iya betul sekali. Jadi daripada kita marah-marah melihat anak-anak marah, anak-anak nakal gitu ya, lebih baik kita mengajak ngobrolnya itu lebih dalam ke mereka agar kita bisa tahu kenapa anak ini sebenarnya gitu ya Pak ya. Karena saya yakin dan percaya ya, kita sebagai guru yakin dan percaya setiap anak itu punya potensinya, seperti itu ya Pak ya. Jadi tidak bisa menyamaratakan anak didik kita gitu ya Pak ya. Ya, memang terkadang ada memang beberapa anak yang apa namanya sudah kita treatment, sudah kita berikan pemahaman, malahan kita sudah apa namanya sharing tentang pengalaman kita, bagaimana hidup ini sebenarnya seperti apa sih gitu. Udah kita sharing dengan mereka, tapi tetap mereka seperti itu. Jadi kembali ke diri mereka, ke diri mereka. Jadi kita hanya sebagai apa namanya dari eksternalnya ya, dari eksternalnya yang memberikan support, yang memberikan motivasi gitu ya. Tergantung mereka sendiri kalau dia mau berubah kan harus dari dirinya betul, gitu. Betul. Tidak bisa memaksakan juga ya Pak ya. Kita juga sebagai guru juga manusia biasa gitu Pak ya, sudah memaksimalkan mungkin untuk membantu siswa kita, tapi sekarang tergantung siswanya apakah mau berubah apa tidak gitu ya Pak ya. Ya mungkin kadang-kadang karena kita juga manusia yang mungkin jengkel apa sekarang, kadang-kadang kita keluar kata-katanya agak keras dengan mereka, tapi mereka dari apa namanya yang kita sampaikan itu mereka baru bisa mengerti. Ibaratnya begini, kan kadang-kadang kan ini orang mengajar dan mendidik itu apa namanya merupakan sebuah seni juga. Kadang-kadang pada saat mana kita keras, pada saat mana kita lembut, harus bisa kita mengontrol ya. Harus bisa kita mengontrol, karena anak-anak kadang-kadang
kalau istilah baringnya itu bedu ya, bedu. Iya. Disuruh sekali, dipanggil sekali nggak mau Nggak nyaut, mau. nggak mau. Dia masih asik dengan HP-nya, dengan gadgetnya. Iya. Baru setelah kita datengin, kita Iya, bentak, betul. ya baru mereka apa namanya, oh ya gitu. Iya, itu Baru harus Ya, berjenjang ya sampai oktavnya sudah naik Ah, mereka betul. baru. Dan saat ini kan kita sebenarnya dilema. Dilemanya apa? Kita disuruh membentuk anak-anak dengan kualitas yang bagus. Iya. Tetapi kita tidak diperbolehkan ini tidak boleh, itu Iya, tidak boleh, betul, dan betul. juga ruang gerak kita ruang gerak kita dibatasi. ya, Ya, betul ruang gerak sekali. kita salah sedikit saja udah ujung-ujungnya Iya. HAM, pelanggaran Iya, HAM. betul. Ujung-ujungnya nanti dibawa ke ranah hukum. Iya, betul. Nah, itu ini yang sebenarnya menjadi problem kita Iya, bersama. betul sekali. Selain kita sebagai pendidik, kemudian juga orang tua, sekolah, dan juga pemerintah. Iya. Biar enggak kita sebagai seorang guru sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Ujung-ujungnya kita yang dapat masalah. Iya, Kan ada beberapa betul. juga guru-guru yang sering viral yang karena melaksanakan tugasnya mereka itu mendapatkan Iya. masalah. Yang seperti kejadian-kejadian yang Iya, sering betul, viral betul. itu. Iya. Jadi guru itu selalu menjadi korban. Posisinya agak ini ya Betul. berbahaya juga ya Iya. kita sebagai guru. Makanya gitu saya ya. sangat miris, mungkin teman-teman yang sudah tergabung di PGRI itu bisalah menyuarakan suara hati dari guru, biar kita ada yang melindungi, kita merasa Iya, aman lah dalam iya, melaksanakan betul, tugas. betul, iya. Tidak mungkin seorang guru, karena saya juga seorang guru dan juga sebagai orang tua ya, Orang tua. sebagai orang tua. Jadi kita tidak mungkinlah melakukan hal yang di luar batasan kepada Betul siswa. sekali. Karena kita punya batasan ya. Kita punya batasan. Apa yang kita lakukan ini semata-mata adalah Untuk demi mendidik. kemajuan dan demi masa depan Iya, anak-anak. betul. Jadi kita tidak, istilahnya kalau Bali nguli laku ya, Iya. tidak nguli laku, tidak semena-mena. Kita tidak tidak. semena-mena. Jadi ini dari hati kita terketuk melihat anak-anak sekarang kok, ya jujur ya, Iya, jujur iya. saya katakan biar tidak hal-hal yang baiknya saja kita ungkapkan. Iya, betul, Jujur betul. saya katakan anak-anak sekarang tuh semangat juangnya rendah. Iya. Rendah sekali semangat juangnya. Datang ke sekolah tidur. Tidur. Dan kita sudah ingatkan Secara halus, secara halus gitu ya. masih tetap Tetap seperti itu. bisa. Iya. Nah, ini mungkin juga pengaruh dampak dari ini ya, teknologi yang ada sekarang, gadget terutama. Gadget, ya. Itu sangat-sangat meracuni anak-anak. Betul sekali. Selain memang secara sisi positifnya ada. Banyak sisi positifnya kalau dipergunakan untuk hal-hal yang Hal yang positif. baik, yang Tetapi sisi negatifnya yang seperti itu. Mungkin kalau diadakan survei, angka anak-anak yang ketagihan gadget itu pasti di atas Iya, 70%. Iya, Karena sekarang dari umur yang kecil pun sudah iya, ketergantungan ya Pak ya. ketergantungan dengan gadget. Jadi itu yang sangat mengganggu proses belajarnya dia. Betul. Jadi dia menjadi generasi yang mager, Iya. malas gerak. Iya. Cuman main HP saja, kemudian scroll. Kadang-kadang yang saya juga sering saya keluhkan itu, mereka itu sangat minim literasi. Literasinya sangat minim sekali. Jadi kalau ada informasi tidak mau dibaca, Iya. di scroll aja, Iya. terus. Karena Saya- mereka terbiasa Nonton. video-video gitu ya Betul, Pak ya. Betul, seperti itu. Betul sekali. Nah, kenapa sih enggak ini yang dibuatkan regulasi Ya, betul. yang mengatur itu? Kadang-kadang juga, ya mohon maaf ya, banyak dari anak-anak kita itu yang kecanduan game online, kemudian judi online. Iya. Nah, itu yang menjadi permasalahan kita bersama sebenarnya, menjadi permasalahan, dan itu kadang-kadang kan semuanya ditimpakan ke kita. Iya. Kenapa sih anak ini seperti ini, lulusannya seperti ini, sedangkan tuntutan dari DUDI Iya, ya betul. sangat tuntutannya sangat tinggi. Sangat tinggi ya. Sedangkan keluaran yang kita hasilkan kok rendah. Iya. Nah, akhirnya kita yang disalahkan, kok bisa seperti itu. Iya. Nah, itu yang seharusnya kita sama-sama memikirkan itu, kita sama-sama mencari solusi bagaimana
yang terbaik. Ya mungkin dari pemerintah membuatkan regulasi, kemudian dari kita sebagai pendidik juga diberikan perlindungan untuk mendidik anak-anak, kemudian dari orang tua juga bersama-sama harus untuk bekerja mengawasi sama ya, ya. bekerja sama. Betul sekali. Karena kita kalau di sekolah kita buat terapkan disiplin, kemudian tanggung jawab dan segala macam. Tetapi di rumah dia dilepas. Iya. Ibaratnya kayak komputer ya, kita udah masukkan program di sini sampai di rumah di restart lagi. Iya, Besok betul. kembali lagi seperti Iya, semula. betul. Itulah yang fenomena yang terjadi saat ini menurut saya. Iya. Gitu ya. Karena kita sebagai guru itu susahnya itu bukan memberikan ilmu, Betul, ya Pak ya, betul. tapi Transfer of knowledge itu kan iya, gampang ya gampang kalau ya, tapi cuman membentuk ngajar itu. karakternya Nah, mereka itu yang mendidik itu yang ya. susah. Mendidik itu yang Apalagi susah. sekarang seperti yang tadi Bapak jelaskan banyak apa ya? Tantangannya ya, iya, betul. ruang gerak kita gitu ya di betul, ini ya. betul. Iya, betul sekali seperti itu. Nah, kalau masalah gadget ya Pak ya, Iya. berbicara masalah gadget, kalau sekarang kan sudah di sekolah sudah diberikan keleluasaan gitu Iya, ya betul, siswa betul. untuk menggunakan gadgetnya. Nah itu juga sebagai tantangan ya Pak Betul, ya, betul. apalagi saya gitu ngajarnya di teori Pak Teori ya. ya, betul. Bawa gadget kadang-kadang disuruh nyari materi tapi mereka nyari yang lain-lain Betul, gitu ya betul. Pak ya. Ya. Bagaimana Kadang-kadang kita saya dapat juga bincang-bincang dengan teman yang expert ya di bidang itu. Katanya ngambil HP siswa enggak boleh loh. Iya betul, karena privasi katanya. Privasi. Nah, Harus itu. minta izin. Nak, sini bawa HP-nya, Nak. Kumpulkan dulu. Iya, kalau anak SD. Iya, nggak mungkin. Sekarang anak-anak ini loh. Anak-anak kita. Anak-anak kita ya enggak mungkin. Ya, setidaknya harus ada ketegasan apa ya? Dibilang kadang-kadang mereka banyak orang yang mengasosiasikan ketegasan itu dengan kekerasan. iya betul. Iya kan? Betul. Ya, jadi kita kalau anak kita minta dengan Baik, lembut, ya, dengan lembut. baik, sing ruang, Tidak akan, iya kan? iya, Tidak direken atau Iya. tidak dihiraukan. Iya betul. Ya memang harus Iya, dengan harus lebih keras tegas, lagi, ya lebih tegas keras lagi, kita gitu. mintanya gitu. Iya, tapi kadang-kadang ada yang Nah, itu yang beranggapan berbeda lagi. berbeda. gitu ya, Pak Nanti ya. ujung-ujungnya nanti dilaporkan lagi. Nanti Iya. ada lagi ini yang kemarin Viral kayak kemarin lagi yang gitu viral, ya. yang gurunya tiba-tiba dihukum di hadapan siswa. Wih, Iya, itu itu sangat-sangat. aduh, itu sangat-sangat Kita sebagai guru agak merasa sedih gitu ya, Pak sedih. ya. Iya, Kita, betul. kok seperti ini ya? Guru Iya, loh iya. di hadapan siswa, Hadapan siswa, dihukum. Iya, Wih. harusnya kan kalau misal Padahal memberikan- siswa itu juga salah. Kita Salah. sebagai guru kan cuma mengingatkan, "Nak, kamu ini salah." Iya, betul. Dan sekali. memberikan hukumannya itu pun kan tidak semena-mena, cuma disuruh Iya, nyalin aja. Iya, betul. Iya kan? Nah, itu yang hal-hal yang seperti Iya. itu sebenarnya sangat kita sayangkan. Dan Betul sekali. pemerintah harus melihat ini, harus melihat ini. Jangan ya artinya kita sebagai guru kan ya gininya levelnya masih di bawah lah Iya, dari pengampu kebijakan itu. Mumpung karena kita ada di bawah, ya kita yang ditekan. Iya, betul Kan sekali. tidak seperti itu Ya konsepnya. mungkin suara hati Ah, kita Betul. jadi guru dengan diwakilkan oleh Bapak Iya, Edi ya betul. bisa didengar ya, Iya, Pak ya. iya betul ya. Nah, berbicara mengenai pembelajaran Bapak, Iya. pembelajaran yang berlangsung di keahlian TSM ya Pak Iya. ya. Bisa menceritakan sedikit Bapak bagaimana pembelajaran di TSM? Oke, untuk di TSM sebenarnya saya bergabung itu mulai 2017 ya, setelah saya ikut keahlian ganda. Nah, kemudian pelajaran kimia sudah tidak ada lagi ya. Akhirnya saya kalau gininya bebas transfer lah ke TSM. Bebas transfer. Ya, jadi di sana kita mulai memberikan pelajaran ya seperti yang diminta oleh DUDI karena kita ada penyelarasan kurikulum dengan DUDI. DUDI-nya, ya. Jadi ada untuk di kelas 10 itu masih di dasar, biasanya diajarkan untuk saat ini dasar-dasar kejuruan dulu. Nah, pengenalan dulu, kemudian di kelas 11 baru mulai masuk ke materi sepeda motor ya, ke prakteknya, ya. gitu. Biasanya anak-anak tuh pasti semangat ya kalau Ya, sudah diajak kalau udah praktek diajak seperti praktek itu ya, betul, karena betul. bahkan tidak
terasa gitu waktunya waktunya ya. nggak terasa, Beda betul. kalau misalnya di teori ya mereka Ngantuk. udah ngantuk jam segini udah ngantuk gitu. Dan di apa namanya kelas 12 itu mereka akan dilepas ke industri untuk mengikuti proses PKL ya. pemagangan PKL ya. Sebentar lagi ya Pak ya, Sebentar sudah lagi, ya, akan sebentar dilepas lagi. ya Betul, anak-anak ya. betul. Semoga semuanya berjalan lancar ya Pak Betul, ya. Nah, untuk tugas tambahan ini Bapak, Ya. ya bagaimana ini tugas tambahannya Bapak? Selain menjadi guru, apa ya. tugas tambahannya Bapak lagi? Untuk tugas tambahan saya sebelum ini saya kebetulan tergabung di kesiswaan. Jadi saya sebagai pembina OSIS ya. Apa namanya tugas-tugas saya di sana biasanya tiap pagi itu kita morning briefing. Sebenarnya morning briefing ini sangat bermanfaat sekali menurut saya. Iya. Karena apa? Kalau hard skill itu bisa kita latih, Iya. ya kan? Betul, Hard betul. skillnya bisa kita latih. Tetapi soft skill ini yang harus kita tumbuhkan, Iya, harus kita apa namanya biasakan. Nah, pembiasaan yang baik inilah yang harus kita terus tiap hari tanamkan ke anak-anak. Iya, Dan betul itu sekali. kebiasaan-kebiasaan itu seperti misalnya datang pagi, kemudian ikut morning briefing, Iya. kemudian mereka berbaris, kemudian apa namanya trisandia Iya. sembahyang ya itu apa namanya bagian dari keimanan dan ketakwaan Iya, betul kita ya. sekali. Kemudian nasionalismenya dengan menyanyikan lagu Indonesia Lagu Raya, Indonesia Raya. kemudian bagaimana disiplin mereka, bagaimana tanggung jawab dan juga hal-hal menarik seperti literasi, kemudian budaya itu Iya, juga betul. mereka dapatkan dalam kegiatan morning briefing itu. Nah, di tugas tambahan saya sebagai kesiswaan dulu itulah banyak mengenal juga karakter dari anak-anak karena sering menangani Iya. anak-anak yang bermasalah. Bermasalah ya, jadi sudah tahu ya. Iya. Kayaknya kalau udah di kesiswaan hanya melihat saja, oh ini anaknya iya, seperti ini betul. gitu ya Pak ya. Iya, betul. Dan lebih dalam lagi setelah kita ajak komunikasi, kenapa sih kamu seperti itu? Kenapa gini? Dia cerita. Iya, Begini. betul, Nah, itulah apa namanya tergugah kita bagaimana sih anak-anak ini biar kedepannya lebih baik lagi. Gitu. Betul sekali, iya. Nah, untuk sekarang saya ditarik lagi diajak ke lingkungan hidup. Lingkungan Ya, jadi di bawah Sarpras ya. Mungkin karena dilihat hobi saya ke kebun. Iya, senang berkebun ya Senang Bapak berkebun ya, karena apalagi dulu hasilnya super jumbo gitu ya, hasil kebunnya. ini apa namanya hobi saya berkebun ini sebenarnya tumbuh dulu waktu gabung dengan Pak Oles. Jadi di sana banyak kita mendapatkan pengetahuan ya tentang bagaimana membuat pupuk organik, kemudian bagaimana mikroorganisme dan segala macam tentang tanaman itu ya. Nah, kemudian saya aplikasikan karena ada sedikit kebun lah di rumah, kita aplikasikan itu. Kemudian dari Pak WKS Sarana ya itu diajaklah kita untuk gabung di lingkungan hidup. Nah, itu ada beberapa hal yang menarik yang sebenarnya bisa saya share di sini tentang lingkungan hidup. Yang pertama bagaimana kecintaan dan kepedulian kita terhadap lingkungan di sekolah. Kadang-kadang kan anak-anak itu apa namanya kurang aware terhadap lingkungan. Jadi mereka makan kemudian minum buang sembarangan, gitu ya. padahal udah ada bak sampah di Iya, sebelahnya. padahal di sebelahnya ya. Nah, di sebelahnya ada bak sampah. Iya. Jangankan untuk memilah sampah, jadi dia membuang sampah saja. membuang sampah saja udah nggak pada Iya. tempatnya. Kemudian bawa makanan ke dalam kelas, kemudian bungkusnya itu diual-ual di dalam meja, kolong meja gitu ya Pak di ya. kolong meja. Makanya setiap saya mengajar, sebelum saya mengajar itu, saya pastikan dulu kelas itu Iya, harus sudah harus bersih. bersih, iya. Harus sudah bersih, saya cek. Kemudian kalau masih kurang bersih, saya suruh anak-anak untuk Iya. membersihkan. Karena itu adalah tanggung jawab dari mereka. Iya, betul. Kalau ruang kelasnya kotor, kan tidak nyaman. Iya, belajarnya Dan juga terganggu gitu ya Pak ya. Iya, dan di samping itu bisa menimbulkan penyakit. Iya, betul Karena sekali. bungkus apa namanya minuman yang masih ada airnya itu Iya. dimasukkan ke kolong meja, kemudian itu nanti menjadi sarang nyamuk. Iya, betul. Ya, itu saya sering berikan pemahaman seperti itu ke anak-anak. Makanya setiap saya masuk anak-anak udah ngerti dah, oh Pak Edi sekarang ngajar harus Iya, dibersihkan harus dulu. bersih gitu. dulu. Harus bersih dulu. Gitu. Iya, betul sekali. Nah, kemudian saya juga udah berbicara dengan Bapak WKS 4 ya. Ayo kita
sekarang kembangkan budaya bersih di sekolah. Kemudian kembangkan budaya untuk memilah sampah. Sehingga budaya ini lama kelamaan sudah tertanam, sudah tertanam di setiap warga. Bukan hanya siswa aja, kita sebagai guru, kemudian toolman, kemudian cleaning service dan yang warga sekolah itu sudah ini kalau untuk sampah organik dibuang di sini. Nah, tinggal disiapkan sarana prasarana. Nah, selama ini kan mungkin tidak terpelihara. Ya kita untuk membentuk itu memang harus diberikan sanksi. Jadi harus ada sanksinya. Kalau siapa yang membuang sampah tidak pada tempatnya, sanksinya apa? Kemudian yang merusak fasilitas misalnya bak sampah itu suruh dia tanggung jawab. Biar ada rasa memiliki. Nah, sehingga lama kelamaan baru timbul kesadaran. Kalau di awal kita tidak paksa itu tidak akan ada kesadaran. Tidak akan ada kesadaran. Harus dipaksa dulu agar terbiasa gitu ya Pak ya. Terbiasa, betul. Ya, itu tadi sudah perbincangan kita ya. Nah, selanjutnya Bapak karena Bapak sudah banyak pengalaman gitu ya, apalagi di kesiswaan dan lain sebagainya. Ya daripada saya sudah lebih lama Bapak lah ya. Ya mungkin ada Bapak ingin memberikan pesan gitu ya pesan dan kesan kepada semua warga SMK Negeri 3 Singaraja, baik guru, pegawai ataupun siswanya. Oke. Silakan Bapak. Oke, terima kasih ya. Kalau menurut saya untuk kita sebagai warga SMK Negeri 3 Singaraja, mari kita aware terhadap lingkungan sekolah kita. Ini adalah tempat di mana kita beraktivitas setiap hari. Ini adalah rumah kita. Ya, jadi kita warga di sini adalah keluarga kita. Bagaimana kita menjaga lingkungan agar senantiasa bersih sehingga kita nyaman. Di dalam bekerja kita nyaman, kemudian di dalam beraktivitas kita nyaman, dan juga kita akan bisa sehat. Betul. Untuk anak-anak sih harapan saya lebih semangat belajarnya tuh lebih ditingkatkan lagi, kemudian lebih banyak membaca. Lebih banyak membaca, kemudian itu yang penting ya. Iya, betul. Kurangi main gadget, kurangi tidurnya. Karena mungkin kalau anak-anak di sekolah itu ngantuk aja, itu pasti ada sebabnya. Berarti mereka itu di rumah begadangnya ngapain? Kurang tidurnya. Nah, itu kurangilah hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena ke depan tantangan bagi kalian itu sangat berat sekali tantangannya. Karena sekarang udah mungkin 50% atau mungkin 60% itu pekerjaan itu akan diambil oleh robot. Itu akan diambil oleh robot. Jadi kesempatan kalian itu akan semakin kecil. Karena persaingan itu juga akan semakin ketat. Persaingan akan semakin ketat. Jadi bekali diri kalian dengan keterampilan, kemudian juga soft skill, disiplin, kemudian jujur, bekerja keras, pantang menyerah. Ya, itu yang harus terpenting. Kalian tanamkan dalam diri kalian. Ini untuk anak-anak ya. Untuk anak-anak. Betul sekali. Iya, Bapak. Ya, itu tadi ya kesan dan pesan yang disampaikan Bapaknya. Jadi intinya kita harus selalu menjaga yang namanya sekolah kita dengan baik, betul, gitu ya, betul. Baik lingkungannya, sarana dan prasarananya. Betul. Kalau gitu kita ya, mencintai, kalau kita mencintai itu pasti kita akan menjaga dengan baik, kan gitu. Ya. Jadi harus menumbuhkan rasa cinta, memiliki cinta betul, dulu ya, betul, Pak ya. Betul. Harus timbul, iya. harus ada rasa cinta. Betul. Itu yang paling utama. Betul, ya. Ya, terakhir Bapak, mungkin Bapak bisa memberikan closing statement atau kata motivasi lah bagi kita semua keluarga besar di SMK Negeri 3 Singaraja. Oke, closing statementnya cuman tumbuhkanlah rasa cinta di dalam diri kamu, sehingga kamu akan merasa memiliki aware ya terhadap sekolah yang kita cintai ini. Iya, betul sekali. Nah, itu ya kata motivasinya, mencintai gitu ya. Seperti lagu ya, Pak ya. Betul.
Nah, itu tadi obrolan santai kita dengan narasumber yang luar biasa. Banyak sekali Terima kita kasih. mendapatkan apa ya wejangan dari beliau. Wih, wejangan. Wah, kayak suhu aja. Atau kayak biksu. Ya, karena sudah waktunya untuk kita berpisah gitu ya, sahabat Suara Teknika. Kita akan berjumpa kembali di lain kesempatan dengan narasumber atau bintang tamu yang lebih hebat lagi. Dan salam bahagia untuk kita semua. Kami akhiri dengan para mesanti. Om Santi. Om Santi, 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 Selamat Om. pagi semua. Pagi, terima kasih. Terima kasih.